Mulai. Beri salam. Sebelumnya, ini ada tujuan pembelajarannya. Nanti kalian diharapkan hari ini akan merancang percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi, yaitu 4C. Ini ada indikator yaitu 3.6.1 itu menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, yang selanjutnya itu 4.6.1 itu adalah keterampilannya. Ya, apa aja yang mempengaruhi dari laju reaksi itu? Nomor 3, konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalisis. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Coba tuh, boleh. Jika konsentrasi tinggi, gerakan partikel akan semakin cepat sehingga menyebabkan terjadinya tumbukan yang semakin cepat juga dan laju reaksi semakin cepat. Oke, ada aturan, yaitu aturan keselamatan pada laboratorium. Kalian dilarang makan, minum ya dalam berlarian, memakai jas lab, benar ya. Terus nanti tidak boleh mencicipi atau mencium bahan yang ada di laboratorium tanpa ada petunjuk dari guru. Terus mengikuti dan menjaga fasilitas laboratorium, terus kerusakan alat yang tidak diletakkan pada es batu. Yang satu diletakkan Pada es batu. Yang kedua Diletakkan dengan es batu. Nah, kalian baca dulu. Ibu beri waktu. Nanti kalian akan nomor 2. Mengapa ikan yang diletakkan pada es batu tidak cepat busuk dibandingkan dengan ikan yang tidak diletakkan pada es batu? Ya, jadi sebelumnya kalian tentukan dulu variabel-variabelnya dan hipotesisnya apa yang kalian pikirkan. Jawaban sementara dari pertanyaan tadi. Oke, kalian diskusikan dulu sama kelompok kalian. Nanti kalian isi variabel apa, air yang digunakan apa untuk praktikum. Nih udah ada di depan. Bahannya kalian bawa. Sampai dengan ini aja ya, berdasarkan variabel ini ya, ini. Nanti setelah itu kita melakukan percobaan. Lalu setelah percobaan kita bisa menulis prosedurnya. Ini loh, berapa derajat? 10 apa 9? 9 derajat ya, apa 10? Coba yang teliti. Balik Kak. 9 derajat. Kelihatan Kak? Naik raksanya jalan. Ini air biasa Kak. Oh iya betul. Ya. Waktunya jangan lupa ya. Waktunya kalian hitung untuk air hangat dan air dingin.
Yang sudah bereaksi duluan, habis bereaksi bisa kalian matikan waktunya ya. Kalian tunggu. Sampai jika dia tidak bereaksi, berarti artinya apa itu? Ada apa dia? Gelembung. Ada apa? Gelembung. Nah, kalau gelembungnya tidak ada, berarti dia sudah selesai, habis adem sarinya bereaksi. Nah, boleh kalian matikan waktunya. Pertama ngapain? Terus nanti ini berapa waktunya kalau dia gelembungnya sudah habis ya? Ini artinya nih. Nah, dia bisa 2 HP nggak apa-apa. Air apa? Airnya apa? Terus ininya suhunya berapa? Kalau ini alur nah, alur prosedur ya. Cara kerja kalian tadi cobain langkah-langkahnya. Ya, gelas 1, gelas 2 atau A atau B ya sama. Volumenya berapa? Jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan yang kita lakukan tadi adalah gelas kimia 32, stopwatch atau KB, termometer, dan label. Bahannya adem sari, air dingin, dan air hangat. Hasil percobaan yang kita lakukan, kesimpulan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar, dan sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan, hubungan suhu dengan laju reaksi adalah berbanding lurus. Sekian. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ada yang bisa menyebutkan kembali kesimpulan percobaan kali ini? Jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Dia semakin Aktif bergerak ya. Kalau dia suhunya turun, berarti Semakin tak dia semakin lambat ya, atau tak aktif. Itu yang laju reaksinya cepat. Oke. Paham ya? Nah, evaluasi Ibu sudah kirimkan di Google Classroom. Kalian buka.
ini. Jadi kesimpulan dari materi suhu tadi yang kita sudah praktekkan, jika suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumpukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan hubungan suhu dan laju reaksi adalah berbanding lurus. Oke, bener ya, kalian mengerti. Jadi jika suhunya naik, itu partikelnya tadi semakin aktif ya. Kalau suhunya dingin tadi bagaimana? Menurut percobaan, partikelnya lambat ya. Jadi laju reaksi pada air hangat itu adalah cepat. Sedangkan di air dingin itu laju reaksinya lambat. Untuk selama belajar saya bagaimana? Bertambah kalimatnya? Jujurnya? Benar atau tidak? Kecewa? Sedih? Oke, bertambah sikap mandiri? Bertambah rajin bertanya? Tadi ada yang bertanya, berarti nilainya akan dikasih poin plus ya. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang pengaruh luas tumbuhan terhadap reaksi berdasarkan teori tumbuhan. Nah, nanti kita akan praktikum kembali ya. Nanti bahan-bahannya kalian bawa. Kita akan praktikum di sini kembali dengan menggunakan bahan yang berbeda. Yaitu nanti kalian bawa serbuk adem sari dan tablet PDF ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Cukup. Kalau tidak ada, baiklah. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Yuk siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.